mendengar kata panah, orang-orang akan berpikir bahwa panahan identik dengan kegiatan berburu ataupun pertempuran. Benar sekali, di zaman dahulu panahan diciptakan sebagai alat untuk berburu, kemudian berkembang dan dijadikan sebagai senjata dalam pertempuran. Namun, di zaman modern ini panahan semakin berkembang menjadi kegiatan olahraga ketepatan. Walaupun panahan belum banyak diminati, namun cabang olahraga ini selalu ikut dalam perlombaan, baik di kancah nasional maupun internasional. Al-Fatih Archery merupakan UKM di bidang olahraga panahan di Universitas Mataram. Kegiatan dari UKM ini secara rutin dilakukan di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Tujuan dari terbentuknya UKM ini adalah merangkul mahasiswa UNRAM agar gemar memanah. Halo guys, kembali lagi di Kampus Live bersama saya Yesika. Saat ini saya sedang berada di lapangan Universitas Mataram dan sedang ada kegiatan dari UKM Panahan UNRAM. Penasaran kan kegiatan apa saja yang akan saya lakukan di sini? Yuk langsung saja kita lihat. Untuk mengenal lebih dalam lagi nih tentang UKM Panahan UNRAM, yuk langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Ketua UKM Panahan UNRAM. Halo Kak. Halo juga. Siapa namanya nih Kak? Ahmad Muammar lengkapnya. Oke Kak Muammar, boleh diceritain dikit nggak Kak soal awal mula terbentuknya UKM Panahan UNRAM ini dan tujuan terbentuknya ini apa sih Kak? Oh ya udah. Jadi awal resminya awal resminya UKM ini itu pada tahun 2017 kemarin. Jadi pendirinya itu salah satu anak UNRAM juga, tapi udah lama lulus. Tapi dia itu mau ngadain sunnah lah, dalam agama Islam kan manah itu sunnah. Nah jadinya dia itu ngusulin ke salah satu pembina di sini atau dosen di UNRAM ini buat ngadain UKM panahan ini ya, kayak gitu. Wah luar biasa ya. Lalu ini Kak, kalau untuk alat-alat dalam memanah ini apa aja sih Kak? Sebenarnya alat yang kita butuhin itu cuma 3, itu yang paling minimum alatnya. Yang pertama itu ada busur, yang kedua anak panah, sama yang ketiga itu ada target. Nanti ada juga alat-alat tambahan yang tergantung busurnya sendiri sih. Oh ya, boleh dijelasin nggak busurnya itu busur apa aja? Oh boleh banget Kak, silahkan. Jadi untuk busurnya itu ada 3 tipe secara umumnya. Yang pertama itu busur tradisional yang biasa-biasa aja seperti ini. Ada lagi busur yang modern, yaitu busur yang biasanya itu dirakit gitu. Dan yang terakhir itu ada jenis busur kompon. Kalau pernah lihat ada yang punya roda itu kompon. Nah yang paling banyak punya aksesoris itu busur kompon itu. Ya jelas dia itu yang paling modern, perlu banyak peralatan tambahan gitu. Terus nanti untuk playernya sendiri atau pemain dari panahannya sendiri itu, kalau umumnya kita biasa pakai thumb glove, yang ini thumb glove, atau sarung tangan juga bisa untuk pengamannya. Ada juga nanti hand guard namanya, yang di sini ada juga chest guard untuk melindungi dada. Ya kurang lebih seperti itu. Wah ternyata alatnya pun variatif banget ya Kak ya, variatif. Banyak. Oke, kalau untuk tekniknya dalam memanah ini apa aja sih Kak tekniknya? Kalau untuk tekniknya sendiri ada banyak sih. Kalau dari kita yang muslim itu tergantung dari imam kita bilang. Jadinya pemimpin kita ngikutin yang guru mana seperti itu. Tapi untuk simpelnya, yang paling simpel atau paling dasar sekali dalam memanah itu, yang pertama itu kita cukup berdiri selebar bahu aja. Terus pandangan lurus ke depan. Nah busurnya ini antara pandangan sama lengan kita itu harus membentuk sudut 90 derajat, itu teorinya. Terus nanti badan kita itu tetap arah ke depan sini, lalu busurnya sama muka kita hadap target. Nah setelah itu kita narik. Nah seperti itu. Nah prestasi apa aja sih yang sudah pernah diraih oleh UKM Panahan UNRAM ini? Nah untuk prestasinya sendiri itu banyaknya diraih pada waktu sebelum saya masuk, yaitu pada tahun 2017. Jadi prestasinya itu di kejuaraan khusus horsebow atau busur tradisional sama yang standar bahasa kita yang modern tadi. Nah di sana para senior atau kakak-kakak itu ya dapat
syukur dapat juara 1 dan juara 2 seperti itu. Wah, luar biasa. Lalu Kak, untuk olahraga memanah ini apakah tergolong susah Kak? Nah, kalau dari saya sendiri sih susah-susah gitu ya, soalnya namanya kita belajar pasti susah gitu, kecuali kalau emang udah bakat dari lahir gitu. Nah, tapi ya gitu lagi, tergantung prosesnya aja. Oke, berarti emang perlu proses untuk Ya. bisa pro gitu lah istilahnya Ya. Kak ya? Oke. Kalau Mbak mau, mending langsung coba aja sendiri biar Oh, tahu boleh nih, susah. Mas. Boleh. Oke. Kita coba. Karena saya Beda penasaran, buat- saya akan Iya. mencoba langsung sensasi dari olahraga yang terbilang sulit ini. Oh iya, pakai pakaiannya nyaman dan juga sepatu ya. Jangan lupa harus pemanasan terlebih dahulu. Wah, ternyata Oh, keren nggak sih. segampang yang kita lihat ya. Bawahan. Ini Tangan ada kita batu harus tempat benar-benar kuat untuk tarik tali busurnya. Apalagi nih buat kalian yang baru pertama kali mencoba seperti saya, pemanasan itu penting banget loh supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi jangan khawatir untuk teman-teman yang mau cobain olahraga yang satu ini, karena Ya, gini. kakak-kakaknya sabar banget Hari loh ini. ngajarinnya. Oke, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan salah satu anggota dari UKM Panahan Al-Fatih Unram. Halo Kak, siapa namanya Kak? Nama saya Ilham. Oke Kak Ilham, boleh sharing-sharing dikit nih Kak? Ya, Mau boleh. tanya tentang berapa lama sih Kak Ilham ini sudah bergabung di UKM ini? Saya gabung di UKM ini dari awal masuk kuliah ini dari tahun 2018. Oh, dari tahun Iya. 2018 ya. Oke, terus alasannya ingin bergabung ke UKM ini apa sih Kak? Kan dulu itu masih belum banyak kenal sama orang-orang. Jadi salah satu alasan saya masuk UKM kan ingin menambah relasi, menambah teman gitu. Sekaligus juga UKM Panah ini kan dia olahraga sunnah gitu, bisa melatih konsentrasi, fokus dan lain sebagainya begitu. Oke, terus berapa lama sih Kak waktu yang diperlukan supaya bisa lancar nih dalam memanah? Kalau lancarnya karena dulu kita latihannya fisik dulu ya sekitar kurang lebih 6 sampai 7 bulan. 6 sampai 7 Iya. bulan ya? Lalu pernah ini nggak sih Kak, apa saja kesulitan yang pernah dirasakan? Kalau kesulitan itu pasti di awal-awal kita ngerasain gimana pas narik busurnya itu kelihatannya aja mudah, tapi pas sudah megang itu masya Allah sulit banget dia. Iya. Kenapa dia sulit tuh? Karena kita kan belum terbiasa juga. Terus kalau udah masih salah cara kita narik itu paling cederanya di sini sampai memar. Ya memar di sini sampai merah-merah, bahkan ada teman-teman tuh juga dia berdarah tangannya baru dia bisa lancar begitu. Oke, makasih waktunya ya Kak ya. Itu dia kegiatan saya bersama dengan UKM Panahan Al-Fatih Unram. Banyak hal yang sudah kita pelajari hari ini, mulai dari teknik, lalu alat dalam memanah. Serta saya sudah mencoba langsung loh kegiatan memanah ini. Apakah teman-teman tertarik untuk bergabung dengan UKM Panahan ini? Sekian dari saya, sampai berjumpa di Kampus Live berikutnya.